Sesungguhnya awal pertama kali yang ditulis oleh kolam pena yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim ini yaitu merupakan lafaz yang pertama kali kolam tulis, pena tulis. Kata Nabi, wa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Maka apabila kalian menulis akan satu kitab, maka tulislah bismillah di awalnya, kata Nabi. Kenapa? Fahiya miftahu kulli kitabin unzila. Karena bismillah itu merupakan kunci setiap kitab yang diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina fid din wa masyayikhi hadhihi al-baldati ajma'in, khususan li muallifi hadzal kitab Syekh al-Imam Burhanuddin al-Zarnuji wa li silsilati bi anna Allah bihim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ila hadratin nabiyyi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Bermula segala puji lillahi, yaitu khusus bagi Allah Ta'ala, alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali, yang telah memberi kelebihan kepada Bani Adam manusia bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal, ala jami'il alami, di atas seluruh makhluk. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Dan bermula rahmat semoga tercurahkan atas Nabi Muhammad yang menjadi junjungan orang Arab dan non-Arab, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami,
dan semoga tercurahkan juga atas keluarganya Nabi Muhammad dan para sahabatnya Nabi Muhammad, ya Nabi'il ulumi wal hikami, yang menjadi sumber ilmu-ilmu dan hikmah. Wallahu alam. Segini dulu. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih Allah kasih kesehatan, Allah berikan anugerah sehat, afiat, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Yudi Effendi. Saya asli Cipondo. Cipondo asli, Pak. Iya, asli Tangerang, Betawi asli. Yan bagi likulli syari'in fi panni ayyatasawwaruhu wa yu'arrifahu qabla suri'i fihi liyakuna ala basiratin fihi. Dan seyogianya, seharusnya, semestinya untuk orang yang hendak masuk pada satu disiplin ilmu, bahwa ia itu menguraikan akan materi yang akan dikajinya. Jadi sebelum masuk pada pembahasan, ada yang dikenal dengan mabadi asyarah, prinsip-prinsip dasar yang 10. Nanti ada 10 prinsip dasar semua fan ilmu, baik nanti dia fan tauhid, fan fikih, fan tasawuf, fan akhlak, dan seterusnya. Nah, hendaknya untuk kita yang mengkaji dalam satu fan ilmu, maka kita harus mengetahui 10 prinsip dasar. Apa saja? Yang pertama nanti takrif, definisi. Ilmu yang dikaji itu definisinya apa? Yang kedua, maudhu'nya, objek sasarannya itu kepada siapa? Yang ketiga, buah dari mempelajari ilmu itu apa? Kegunaannya itu apa? Yang keempat, keutamaan mempelajari ilmu yang dikaji itu apa? Selanjutnya yang kelima, apa hubungan ilmu tersebut terhadap ilmu-ilmu yang lain? Keenam, siapa pelopor atau pencetus ilmu itu sendiri yang dikaji? Yang ketujuh, nama ilmu yang dikaji itu apa? Yang kedelapan, sumber-sumber pengambilannya dari mana saja? Yang kesembilan, apa hukum mempelajari ilmu itu yang dikaji itu? Dan yang ke-10, masail, permasalahan-permasalahan. Jadi sebelum masuk pada satu fan ilmu, maka
prinsip-prinsip dasar ini harus diurai gitu, baik nanti fan tauhid, fan fikih, hadis dan seterusnya. Jadi ilmu, kata Imam Sabban, inna mabadi kulli fanin asarah al-hadd wal mawdu'u summa thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Jadi ilmu yang kita kaji ini pada kesempatan kali ini yaitu fan akhlak gitu. Adapun definisinya yaitu ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatihi damimah wal hamidah. Jadi ilmu yang kita pelajari itu ilmu satu fan ilmu yang dengan ilmu tersebut kita dapat mengetahui al-ihwal diri, keadaan diri kita dan sifat-sifat yang ada pada diri, baik yang tercela atau yang terpuji. Itu. Jadi ilmu ini yang kita akan pelajari, ilmu satu ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengetahui akan hal ihwal keadaan diri kita, baik yang terpuji atau yang tercela. Nah, yang kedua, maudhu'nya, objek sasarannya ini kepada siapa? Adapun objeknya itu an-nafsu, yaitu diri kita sendiri atau hawa nafsu. Yang ketiga, apa itu buah dari mempelajari ilmu akhlak? Buahnya itu at-tawassulu bihi ila takhliyatil qalbi anil aghyari wa tahliyatihi bimusyahadatil malikil ghaffar. Dengan ilmu ini kita bisa mengenal, bisa menjadi wasilah, kita bisa tahu kita bisa sampai kepada Allah Ta'ala dengan cara mengosongkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek ini dihilangkan dan kita isi akhlak yang baik di dalam hati kita, sehingga kita bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buah dari mempelajari ilmu akhlak. Adapun keutamaannya, kelebihannya, fauqanu ala sairil ulum min jihati annahu yusilu ila takhliyatil qalbi. Kelebihannya itu mengungguli di atas ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu yang kita pelajari nanti berkaitan dengan jiwa, bagaimana kita memperbaiki jiwa kita. Pelan-pelan kita perhatikan sehingga kita bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Ini yang menjadi tinggi ilmu kita.
Karena al-adab fauqal ulum, adab itu, tata krama itu lebih tinggi daripada ilmu. Adapun yang selanjutnya tuh, ismuhu, namanya itu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ilmu tasawuf atau ilmu akhlak gitu. Nah, bagaimana kita mempelajarinya? Hukum mempelajari ini hukumnya wajib ain, fardu ain ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang sudah mukallaf. Orang yang umurnya udah 15 tahun ke atas itu wajib. Kalau manusia mukallafnya itu terbebani sholat, terbebani puasa ketika dia sudah balik, al-baligul akil, dia balik berakal, maka dia diwajibkan untuk ibadah. Berbeda dengan jin. Kalau jin pas dia lahir jam 10 pagi, nah entar jam 12-nya wajib dia sholat zuhur. Itu beda dengan manusia. Masailuhu, permasalahannya itu apa? Nah, permasalahannya itu adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu membahas sesuatu yang datang yang bersifat dzatiyah, seperti kebinasaan diri gitu. Terus cara untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini diantara permasalahan-permasalahan yang ada pada ilmu ini. Adapun yang selanjutnya, kenapa pengarang mendatangkan kata-kata bismillah pada kitabnya? Yang pertama, alasannya iqtidaan bil kitabil ajiz. Alasan kenapa bismillah atau basmalah didatangkan oleh pengarang, yang pertama karena alasannya itu mengikut kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu dengan bismillah, didatangkan dengan bismillah seluruhnya. Kata guru Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani punya guru yaitu Syekh Ahmad Dimyati. Kata Syekh Ahmad Dimyati dalam hasyiahnya di dalam kitab usulnya, usul fiknya, ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil kitabil ajiz. Musannif, pengarang kitab, memulai kitabnya dengan menggunakan kata-kata bismillah karena mengikuti kepada Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa pengarang mendatangkan kata-kata bismillah pada kitabnya. Yang kedua, imtisalan wa ita'atan li amri sallallahu alaihi wasallam, karena menjunjung tinggi, mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya,
inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Kata Nabi, sesungguhnya awal pertama kali yang ditulis oleh kolam pena yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim ini yaitu merupakan lafaz yang pertama kali kolam tulis, pena tulis. Kata Nabi, wa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Maka apabila kalian menulis akan satu kitab, maka tulislah bismillah di awalnya, kata Nabi. Kenapa? Fahiya miftahu kulli kitabin unzila. Karena bismillah itu merupakan kunci setiap kitab yang diturunkan. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 104 kitab yang Allah turunkan, yang disebut dengan kutub as-samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Jumlahnya 104 kitab, yang 100 berupa lembaran-lembaran suhuf, yang 4 kitab itu berupa buku. Ada Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Nah, ini semuanya diturunkan ada lafaz bismillahnya. Yang ketiga, alasan kenapa bismillah diletakkan di awal, digunakan oleh pengarang, amalan bihadisin, karena mengamalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Pun selain Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta au abtar au ajdam. Kata Nabi, setiap sesuatu yang mulia yang tidak dimulai dengan perbuatan itu dengan lafaz bismillah fahuwa aqta, maka itu sedikit barokahnya. Barokahnya kurang karena tidak membaca bismillah. Jadi setiap pekerjaan apa saja itu harus kita mulai dengan baca bismillah. Karena ini kalimat agung, kalimat luar biasa. Bahkan satu hadis diriwayatkan, kata Nabi, ma min ahadin yaqsidu dukhulal bait illa wa yatbi'ahu asyaitan. Kata Nabi, tidak ada seseorang pun yang pengen masuk ke rumah. Ada orang mau masuk ke rumah, illa wa yatbi'uhu asyaitan, kecuali orang itu diikutin sama setan. Setan ngikutin. Orang mau masuk ke rumah, setan ngikut masuk ke rumah. Nah, terus gimana kalau orang yang baca bismillah ketika masuk? Kata Nabi,
fa idza dakhalal bait faqala bismillahirrahmanirrahim la mudkhala li fi hadzal bait. Apabila seseorang masuk rumah lalu dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka tuh setan berbicara, setan ngomong, nggak ada tempat buat masuk untuk saya, nggak bisa masuk, nggak bisa ngintilin itu orang. Nah terus wa idza qadima ilahi ta'am, apabila orang pengen makan, dia mau makan, tuh dia baca bismillah, maka tuh setan nggak bisa ngikut makan. Dia mau minum, seseorang mau minum, lalu dia baca bismillah, maka setan pun tidak bisa minum, tidak bisa ngikut minum. Bahkan kalau dia tidak baca bismillah, kata Rasul tuh, wa idza tarokat tasmiyah inda dukhulil bait dakhala ma'ahu syaitan. Kalau seseorang meninggalkan membaca bismillah ketika hendak masuk rumah, maka setan itu masuk bersama orang itu, ngikut masuk dia, nggak ada penghalangnya. Wa idza indal akli, apabila dia tinggalkan makan, wa idza taraka indal akli ya'kulu ma'ahu syaitan, maka apabila dia meninggalkan baca bismillah, tidak membaca bismillah ketika makan, maka setan ikut makan bersamanya. Kalau minum tidak membaca bismillah, maka setan pun ikut minum gitu. Bahkan wa idza aroda ayu jami'a wa lam yusamma jama'a syaitanu ma'ahu, maka apabila seseorang ingin jima sama istrinya lalu dia tidak membaca bismillah, maka setan ikut naruh saham dalam kegiatan itu. Tuh, maka penting bismillah itu. Bahkan ada cerita menarik, ada setan ketemu. Jadi ada dua setan, udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu. Setan yang satu, wah luar biasa badannya gemuk berisi, yang satu lagi kurus krempeng. Kata setan yang satu, ente gemuk bener, emang makannya apa? Kata setan yang gemuk, lah saya mah majikan saya makan, saya ikut makan. Majikan saya minum, saya ikut minum. Majikan saya tidur, saya ikut tidur. Tiap hari begitu. Kata setan yang gemuk, lah ente ini ngomong-ngomong kurus amat. Waduh, saya mah luar biasa. Majikan saya mau makan, dia baca bismillah, saya nggak bisa ngikut makan. Majikan saya minum, dia baca bismillah, saya nggak bisa ikut minum. Sampai tidur, dia bilang, sampai tidur tuh majikan saya
baca bismillah. Saya nggak bisa ngikuti tidur gitu. Nah, ini diantara keutamaan bismillah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja, beliau menerangkan di antara faidah bismillah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa orang yang baca bismillah hendak mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, mau tidur 21 kali, maka insya Allah dia tuh aman dari sihir, dari kebakaran, dan dari maling, dan dari musibah-musibah yang lain. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pun ditulis oleh Syekh Muhammad Haqqin Naziri dalam kitab Khazinatul Asrar. Di antara faidah bismillah, kalau orang yang hendak tidur baca bismillah 21 kali, maka dia punya rumah, keluarga itu terjaga, Allah pelihara dari kebakaran dan seterusnya, dari musibah-musibah. Bismillah, hitungan bismillah, jumlah kalimat bismillah kalau dihitung abjadun itu nilainya 786. Kalau orang ada hajat, kita lagi mendesak gitu, ya udah wudu madhab kiblat baca bismillah 786 kali, nggak nyampe sejam. 786 kali kalau ada hajat gitu. Bahkan kalau kita pengen anak kita itu jadi anak soleh, nurut gitu, baca dengan bilangan 786 kali, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu, luar biasa, karena nggak ada lagi amalan-amalan yang menandingi bismillah. Ini luar biasa bismillah, karena dari kitab yang 4, dari 104 kitab Allah peres menjadi 4 kitab. Dari 4 kitab diperes, ada intisarinya di Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah peres lagi, intisarinya ada di Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah Allah peres lagi di Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngomong-ngomong udah belum ini ya? 5 menit lagi. Gitu. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim Allah peres lagi, intisarinya ada di ba. Ba-nya itu, ba itu huruf syafawi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kita ada di alam rahim, kata Allah ta'ala, alastu birabbikum, kata kita qalu bala. Kita ngomongnya pakai ba, bala. Luar biasa bismillah. Bismillah itu hurufnya ada 19. Bener nggak Pak? Hah? Pernah ngitung nggak? Bismillah itu hurufnya 19. Kata Nabi, siapa orang yang kontinu, yang rajin membaca bismillah,
maka Allah selamatkan dari malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu tugasnya di neraka, jumlahnya 19 malaikat Zabaniyah. Itu diantara faidah Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Bahkan Imam Muhammad Hakim Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar itu kurang lebih 2 atau 3 lembar membahas bismillah saja. Bismillah, dari bismillah itu diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril, dan dengan 70.000 malaikat. Luar biasa. Itu bahas bismillah aja 2 lembar. Keutamaan bismillah itu luar biasa. Jangan jauh-jauh kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini ada 4 kalimat. 4 kalimat. Bis, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Udah Pak? Ya mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, bisa yang berkaitan dengan materi atau di luar materi, dipersilahkan.